Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witri Haryanti dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah STIT Qurrata A'yun. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan membahas tentang lingkaran mengenai luas dan keliling. Adapun pembelajaran yang akan dibahas pada video ini yaitu 1. Kompetensi inti, 2. Kompetensi dasar, 3. Pengertian lingkaran, 4. Contoh benda, 5. Unsur-unsur lingkaran, 6. Contoh soal, 7. Kesimpulan, dan yang terakhir ada penutup. Nah, adapun kompetensi inti dalam pembelajaran matematika kali ini yaitu 1. Menjelaskan titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juri. Dan yang kedua, menjelaskan taksiran, keliling, dan luas lingkaran. Nah, yang selanjutnya ada kompetensi dasar, yaitu 1. Mengidentifikasi titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juri. Dan yang kedua ada menaksirkan keliling dan luas lingkaran dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah. Kemudian di sini ada pengertian lingkaran. Lingkaran dalam matematika merupakan sebuah bangun datar 2 dimensi. Lingkaran juga merupakan sekumpulan dari titik-titik yang membentuk suatu lengkungan yang memiliki panjang yang sama pada titik pusat lingkaran. Lengkungan-lengkungan yang terdapat dalam lingkaran saling berkaitan serta mengelilingi titik pusat dan juga membentuk daerah di dalamnya. Kemudian, gambar ini merupakan contoh bangunan lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita jumpai terutama di sekolah ataupun di lingkungan sekitar. Yang selanjutnya di sini ada unsur-unsur lingkaran. Merupakan kompetensi dasar serta kompetensi inti yang harus kita pelajari dalam mengenal lingkaran. Baik, silahkan coba telaah unsur-unsur lingkaran tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan slide atau video mengenai unsur-unsur yang berada pada lingkaran. Sebenarnya dalam pendidikan matematika atau pelajaran matematika dalam jenjang SD ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada unsur-unsur lingkaran, yang kedua keliling, dan yang ketiga yaitu luas. Baik, sekarang saya akan membahas tentang unsur-unsur yang berada pada lingkaran. Yang pertama, di sini ada titik pusat. Titik pusat biasanya berdiri atau terdapat di tengah-tengah ini ya. Jadi ingat, mendengar kata lingkaran langsung tertuju kepada titik pusat. Titik pusat itu berada di tengah-tengah bangun tersebut. Nah, kita beri tanda O. Nah, O. Oke, yang selanjutnya di sini ada jari-jari. Jari-jari saya di sini beri tanda OC. O-nya ya, ingat ya yang tadi yang di tengah-tengah, dan C-nya saya beri tanda di sini. Nah, yang ini ya yang garis biru, ini disebut dengan jari-jari. Pengertian dari jari-jari sendiri yaitu garis yang menghubungkan titik pusat dan garis luar pada lingkaran. Saya ulang. Jari-jari yaitu garis yang menghubungkan antara titik pusat dan garis luar lingkaran. Jari-jari biasanya diberi tanda R ya. Ingat. Kemudian yang selanjutnya di sini ada diameter. Saya beri tanda A, B ya untuk diameter. Di sini A dan B. Kemudian pengertian dari diameter sendiri yaitu garis yang menghubungkan antara titik A dan titik B. Ingat, mendengar kata diameter langsung terhubung dengan garis yang menghubungkan antara titik A dan titik B. Yang selanjutnya di sini ada tali busur. Tali busur ini saya beri tanda A dan D.
A, D. Pengertian dari tali busur sendiri yaitu ruas garis yang menghubungkan antara titik A dan D. Ini ya. Kemudian yang selanjutnya ada busur. Busur di sini saya beri tanda dari B ke C. Dari B ke C. Ini dinamakan dengan busur. Pengertian busur sendiri yaitu kurva lengkungan. Nah, itu yang berhimpit dengan lingkaran, Yang selanjutnya apotema. Saya beri tanda O dan E di sini ya. O di sini. Apotema yaitu ruas garis yang terpendek. Terpendek yang menghubungkan titik pusat dengan titik ini. Pengertian dari apotema sendiri yaitu ruas garis terpendek yang menghubungkan titik pusat dengan titik terdekat. Yang selanjutnya ada tembereng. Nah, ini ya, tembereng. Tembereng merupakan daerah yang di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Kemudian yang terakhir di sini ada juring. Juring yang berwarna merah. Merupakan daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari. Dua jari-jari dan busur yang menghubungkan kedua jari-jari. Nah, sekarang kita akan membahas tentang lingkaran atau rumus lingkaran. Nah, mendengar kata lingkaran mungkin tidak akan lepas dengan lambang seperti ini. Ini dibaca pi. Terus tidak akan lepas dari angka 22/7 atau 3,14. Nah, kemudian timbul pertanyaan, apa bedanya 22/7 dan 3,14? Baik, kita coba untuk menelaah ya satu-satu, mulai dari 22/7. 22/7 digunakan untuk kelipatan 7. Sedangkan 3,14 ini untuk bukan untuk kelipatan 7. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana cara menentukan itu rumusnya memakai 22/7 atau 3,14. Di sini saya akan menggunakan untuk dikalikan ya. Di sini ada cara penggunaan atau cara pemakaian 22/7 atau 3/14. Ingat, 22/7 hanya untuk kelipatan 7 dan 3,14 bukan untuk kelipatan 7. Nah, mari kita coba untuk membahas atau mengulang kelipatan 7 itu seperti apa. Bisa dikalikan angka itu sendiri atau ditambahkan. Misalkan kita mencoba yang untuk dikalikan ya. 7 kali 1, 7 kali 2, 7 kali 3, 7 kali 4. 7 kali 1 7, 7 kali 2 14, 7 kali 3 21, 7 kali 4 28. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Ingat, angka 7 dikali 1 7, 7 kali 2 14, 7 kali 3 21, 7 kali 4 28. Ini merupakan kelipatan dari 7. Nah, nanti ini sangat berguna untuk menentukan menggunakan yang mana kita, antara 22/7 atau 3,14. Nah, kemudian di sini ada rumus keliling dan luas lingkaran. Mari kita coba mengetahui apa itu keliling dan yang mana luas lingkaran. Nah, di sini saya ada gambar. Membuat gambar seperti ini dulu.
Nah, ini merupakan keliling. Kenapa bisa dikatakan keliling? Nah, yang ini ya. Karena pengertian dari keliling sendiri yaitu panjang garis luar lingkaran. Nah, jadi keliling itu yang ada di luar, panjang garis luar lingkaran. Sedangkan arti dari luas, ini gambarnya seperti ini ya, luas ini di dalamnya. Pengertian dari luas sendiri yaitu luas area bagian dalam. Ingat yang ini di luar dan luas yang ada di dalam. Kemudian di sini ada rumus untuk keliling dan luas. Yang keliling dulu ya. Nah, dalam keliling pun ada dua, yaitu satu, jari-jari. Dan yang kedua, ada diameter. Ingat, jari-jari dilambangkan dengan R. Dan diameter dilambangkan dengan huruf T. Kemudian, timbul pertanyaan, bagaimana sih gambarnya? Nah, kalau jari-jari separuhnya, seperti ini ya. Kalau diameter, setengahnya. Bisa dipahami ya? Jari-jari separuh, sedangkan diameter setengahnya. Kemudian untuk rumusnya sendiri yaitu K sama dengan 2 dikali Pi dikali R. Nah, ini rumus untuk jari-jari yaitu K sama dengan 2 kali Pi kali R. Kemudian ada rumus untuk diameter. Rumus untuk diameter ini yaitu K sama dengan Pi dikali D. Nah, K sama dengan Pi kali D. Ini sangat mudah untuk diingat, terutama dalam jenjang SD. Jari-jari K sama dengan 2 kali Pi kali R. Dan untuk luas dan untuk keliling yang berisi diameter yaitu K sama dengan Pi kali D. Lalu yang selanjutnya, kemudian ada rumus untuk luas. Ingat ya, yang tadi luas yang di dalam. Nah, luas. Untuk rumus luas yaitu L sama dengan Pi kali R kali R. Atau juga bisa dengan L sama dengan Pi kali R kuadrat. Nah, untuk rumusnya seperti itu. Saya ulang, untuk jari-jari K sama dengan 2 kali Pi kali R. Dan gambarnya seperti ini. Diameter, gambarnya seperti ini. Rumusnya K sama dengan Pi kali D. Baik, mungkin sudah paham ya mengenai rumus untuk lingkaran. Materi yang selanjutnya mengenai contoh soal yang ada dalam lingkaran. Nah, di sini ada contoh soal untuk lingkaran mengenai keliling dan luas. Nah, di sini ada contoh soal berbentuk jari-jari. Ingat ya, ini yang separuh. Jari-jari. Jari-jarinya 21 cm. Nah, untuk jari-jari kita menggunakan rumus K sama dengan 2 kali Pi kali R. Kemudian timbul pertanyaan, apakah 21 merupakan kelipatan dari 7? Ya, tentu saja. 21 merupakan kelipatan dari 7. Jadi kita menggunakan rumus 22/7.
7. Di sini 2 kali 22/7 kali ini R-nya yang ini ya, 21. Nah, ini cara menghitungnya pun sangat mudah, yaitu 2 kali 22 kali 21 dibagi 7. Jadi 2 kali 22 kali 21 dibagi 7 sama dengan 132 cm. Untuk itu tinggal membedakan ininya untuk keliling yang jari-jari. Kemudian di sini ada luas. Luas itu rumusnya L sama dengan I kali R kuadrat ya. Saya yang menggunakan yang kuadrat. Karena 21 merupakan kelipatan dari 7, maka masih tetap 22/7 dikali 21/2. Nah, sama untuk cara menghitungnya seperti yang tadi ya. 22 kali 21/2 sama dengan 1386 cm persegi. Ingat ya, yang menjadi perbedaan antara keliling dan luas, kalau keliling itu cuma sentimeter, kalau luas menggunakan kuadrat. Kuadrat ya, pangkat 2. Kemudian contoh yang selanjutnya mengenai diameter. Gambarnya seperti ini. Nah, kalau diameter ini ya, kita contoh ambil ukurannya 8 cm. Contoh ya, kita ambil 8 cm ukurannya. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana rumus yang digunakan untuk diameter? Ingat ya, untuk diameter yaitu rumusnya K sama dengan Pi kali D. Segitu simpel untuk diameter, hanya ada D. Sedangkan untuk jari-jari ada 2, ada Pi, ada R. Perbedaannya terletak pada angka 2. Ini ada angka 2, kalau diameter tidak ada angka 2. Nah, kemudian apa kita menggunakan 22/7 atau 3,14? Karena 8 bukan merupakan kelipatan 7, maka kita akan menggunakan 3,14 kali diameternya berapa? 8 kali 8. Ini tinggal menghitung ya. 3,14 kali 8 sama dengan 25,12 sini aja centimeter. Nah, untuk diameter itu tinggal Pi kali D. Dan ingat, yang ini merupakan kelipatan 7 atau bukan. Kemudian yang selanjutnya ada luas. Mungkin kemudian tidak bedanya dengan yang atas ya. Ada luas, di sini ada luas. Untuk rumusnya pun tidak ada bedanya, yaitu L kali L sama dengan Pi kali R pangkat 2. Ingat, ininya sama seperti ini, tinggal dialihkan. 3,14 kali R pangkat 2-nya ini karena diameter ini mengambil sebagian atau separuh dari angka 8, yaitu 8 bagi 2, 4. Jika timbul pertanyaan dari mana 4? Dari sini ya. Karena R merupakan jari-jari, kan separuhnya. Kemudian 4 pangkat 2. 3,14 kali 4 pangkat 2
sama dengan 50,24 cm per segi. Baik, untuk pengerjaannya pun sangat-sangat mudah. Teman-teman atau adik-adik sekalian bisa belajar di rumah menggunakan rumus lingkaran yang sesederhana ini. Dan semoga tontonan ini bermanfaat. Untuk yang selanjutnya ada contoh soal yang mungkin adik-adik bisa kerjakan di rumah. Setelah ini ya, video setelah ini. Nah, di sini terdapat contoh soal mengenai lingkaran sesuai dengan contoh soal yang sudah tadi saya berikan. Selamat mengerjakan.